bagian 23. Apa maksud Anda? Katakan yang jelas. Teriak Iqbal. Dia sudah mencengkram kerah dokter itu. Dokter hanya menggelengkan kepala dan menghapus air matanya. Kemudian berlalu pergi. Kaki Iqbal seketika lemas, tak bisa menopang badannya. Iqbal jatuh berlutut. Iqbal berteriak, memanggil nama Rani. Terdengar begitu pilu. Hati Iqbal hancur, seperti separuh jiwanya yang hilang. Bukan hanya Iqbal yang terkejut mendengar kematian Rani, tapi Zain juga syok, karena dialah yang mengutus 4 bodyguard untuk mengurung Alin dan Rani. Iqbal dan Zain sama-sama dihantam merasa bersalah, dan penyesalan yang mendalam karena mengakibatkan kematian pada gadis tak berdosa yang malang. Tenangkan dirimu, Tuan. Zain berusaha menenangkan Iqbal. Iqbal bangkit dan mencengkram keras Zain. Ini semua karena kecerobohanmu, Zain. Iqbal mendorong Zain hingga terseret mundur beberapa langkah ke belakang. Ucapan Iqbal semakin membuat Zain merasa bersalah dan menyesal. Iqbal berlari memasuki ruangan Rani, diikuti oleh Zain, Alin, Arya, dan Brain. Iqbal sangat terpuruk melihat jasad Rani yang sudah ditutupi kain putih di sekujur tubuhnya. Rani, bangunlah Ran. Jangan tinggalkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Maafkan aku, Ran. Bangun, Ran. Bangun. Iqbal terus menggoncang jasad Rani. Iqbal terus saja menangisi jasad itu. Disaksikan oleh Zain, Arya, Alin, dan Brain. Zain tidak pernah menyaksikan Iqbal menangis dan terpuruk seperti saat ini. Ran, bangunlah Ran. Aku mohon. Iqbal masih mengguncang jasad Rani. Berhentilah menangis, aku sudah bangun. Ujar Rani. Iqbal terkejut mendengar suara itu. Iqbal tercengang melihat Rani. Rani membuka kain putih yang menutupi wajahnya. Kamu membuat badanku tambah sakit, Iqbal. Kamu goncang tubuhku terlalu kuat. Telingaku juga sakit karena teriakanmu itu. Ujaran yang wajahnya dibuat merengut. Kau masih hidup? Ujar Iqbal terbata-bata menyaksikan Rani masih hidup dan dalam posisi duduknya. Ya, aku memang masih hidup dan tidak pernah mati. Memang apa yang kau harapkan, ha? Aku mengutuk perbuatanmu, Iqbal. Gara-gara kau, aku hampir mati. Ketus Rani. Iqbal segera menghapus air matanya. Tapi dokter itu bilang... Ucapan Iqbal terpotong oleh sautan Brian. Tuan Iqbal, dokter hanya mengatakan takdir berkata lain lalu geleng-geleng kepala. Tapi Tuan Iqbal mengartikannya terlalu jauh. Ujar Brian yang memotong ucapan Iqbal. Iqbal melihat semua orang sedang menahan tawa. Zain menghadap tembok tapi bahunya bergetar karena menahan tawa. Dan Brian pun mengikuti Zain. Alin yang duduk di kursi roda memeluk pinggang Arya dan wajahnya ia sembunyikan di perut Arya. Tubuh Alin juga bergetar menahan tawanya. Sedangkan Arya terus membelai rambut panjang Alin. Juga dengan senyum menahan tawanya. Iqbal kembali memasang wajah datarnya tanpa ekspresi dan terlihat bersahaja. Ia telah dipermalukan dan ditipu. Kalian semua membodohiku. Ujar Iqbal yang sudah kesal. Gitu bilangnya gak cinta. Kata Alin yang masih menyembunyikan wajahnya di perut Arya. Iqbal sangat malu bercampur emosi merasa dipermainkan. Dia mengepalkan tangannya dan Iqbal menuju pintu keluar. Tuan Iqbal, Nona Hani itu cantik, apa boleh untuk saya saja? Tiba-tiba Brian berkata seperti itu dan masih mencoba untuk menggoda Iqbal. Ambillah, saya tetap tertarik. Jawab Iqbal singkat dan Iqbal pergi keluar ruangan dengan membanting pintu. Dan seketika itu pula ruangan Rani penuh dengan suara tawa lepas. Iqbal menghentikan langkahnya saat mendengar itu. Ia masih mendengar gelak tawa di ruangan itu. Zain tertawa lepas sambil menyandarkan dahinya ke tembok. Brian tertawa terpingkal-pingkal sambil memukul-mukul tembok. Aku selalu terhibur, kata Brian. Ambillah, katanya. Saya tidak tertarik, tidak ingin.
Tadi saya lihat dia menangis seperti apa. Lanjut Brian mentertawakan kebodohan Iqbal. Alin pun ikut tertawa terpengkal-pengkal sambil memegangi perutnya. Arya tak pernah menyaksikan tawa bahagia Alin serenyah ini. Arya hanya fokus mengabdikan momen langka ini dalam ingatannya. Ran, kau itu kurang lama aktingnya. Ujar Alin. Aku sudah tidak tahan ingin tertawa. Apalagi dia menghujam tubuhku dengan sangat kuat. Sumpah, sakit badanku. Ujar Rani. Kemudian Arya berlutut di hadapan Alin dan membelai pipi istri tercintanya itu yang masih duduk di kursi roda. Apa kau senang? Iya mas, aku sangat senang. Aku terhibur. Semoga setelah ini Iqbal bisa menyadari perasaannya pada Rani. Mungkin dengan begini dia bisa menerima Rani dan menerima perasaan yang sesungguhnya pada Rani. Halah, aku sudah tidak tertarik dengan cintanya. Dicintai orang seperti Iqbal itu sangat menakutkan. Ujar Rani. Entah kenapa Iqbal tidak suka mendengar ucapan Rani itu. Seperti ada rasa kecewa dan tak rela. Kemudian Iqbal melangkah pergi. Zen, kenapa kau tertawa? Dasar rasis dan tidak setia. Ujar Rani. Zen yang sudah menghentikan tawanya berjalan menghampiri Rani. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melukaimu. Bukanlah Tuan Iqbal yang syok mendengar kematianmu. Sebenarnya aku pun sama, merasa bersalah. Karena akulah yang mengurungmu. Mungkin yang dikatakan Nyonya Alin benar. Ada saat berarti bagi Tuan Iqbal. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Karena saya tidak pernah melihat Tuan Iqbal terpuruk seperti itu. Melihat pernikahan Tuan Arya dan Nyonya Alin saja Tuan Iqbal tidak seperti itu. Ungkap Zen. Mas, bawa aku ke Rani. Pinta Alin dengan menyentuh tangan Arya. Arya menuruti permintaan Alin. Ran, apa kamu tidak mau memperjuangkan cintamu untuk Mas Iqbal? Tanya Alin yang sudah ada di hadapan Rani. Apa kamu sudah tidak punya perasaan untuk Iqbal? Rani malah balik bertanya pada Alin. Dan seketika itu Arya berdeham. Alin langsung mendongak menatap Arya yang berada di belakang kursi roda. Rani hanya menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Udah enggak? Alin menjawab pertanyaan itu. Tentu saja dengan mantap. Kemudian Arya langsung membalikkan kursi roda Alin untuk menghadapinya. Apa kamu yakin? Tanya Arya yang mengharapkan jawaban yang sesuai dengan hati yang diinginkan. Dan Alin mengangguk. Katakanlah sesuatu. Aku yakin, Mas. Jawab Alin mantap. Apa kamu sudah mencintaiku? Aku tidak tahu, Mas. Jawab Alin yang terlihat bingung. Arya tersenyum mendengar jawaban itu. Tidak apa-apa. Yang penting, kamu sudah tidak mencintai Iqbal lagi. Ujar Arya yang kini membelai rambut Alin, mengecup keningnya, kemudian memeluk Alin. Hei, kasihanilah jomblo ini. Ujar Rani, lalu Alin mendorong dada Arya. Aku juga jomblo. Jawab Brian. Alin tersenyum kikuk di hadapan Rani. Sedangkan Arya tetap santai dan bersahaja. Bagaimana, Ran? Apa kamu mau memperjuangkan cintamu pada Mas Iqbal? Tanya Alin pada Rani karena Alin sangat setuju jika Iqbal dan Rani bisa bersatu. Mereka berdua terlihat sangat cocok untuk dipasangkan. Karakter Iqbal yang kaku, tegas, dan pendiam sangat cocok untuk Rani yang kocak tapi baik hati. Jika Iqbal yang kaku dengan wajah tanpa ekspresi dipasangkan dengan Alin yang karakternya pendiam namun tegas, rasanya sangatlah tidak cocok. Kamu tidak dengar tadi Iqbal mengatakan tidak tertarik denganku. Meminta aku jadi pacarnya saja semata-mata hanya untuk dijadikan sebagai pelarian. Aku sudah lelah. Aku sudah tidak tertarik dengan cintanya. Dia jahat. Jawab Rani dengan menggelengkan kepala namun tatapannya kosong. Jangan mengatakan Iqbal jahat. Dia sudah menyelamatkan hidupmu dulu. Jika Iqbal terlambat sedikit saja, aku tidak bisa membayangkan seperti apa hancurnya hidupmu, Ran. Rani menghela nafas saat mendengar perkataan Alin. Ya, kamu memang benar. Dan sejak saat itulah aku mulai mencintainya. Kenapa kamu bisa tahu?
Padahal dia sudah berjanji tidak akan pernah menceritakan pada orang lain. Ujarannya wajahnya terlihat sendu. Sayang, aku tinggal keluar dulu ya. Tiba-tiba Arya menyela, berpamitan pada istrinya, memberikan kesempatan kepada dua sahabat itu untuk saling bercerita. Kemudian Arya memberikan kode pada Zain dan Brian agar pergi mengikutinya. Aku bukan orang lain bagi Iqbal. Iqbal selalu terbuka padaku. Tapi sejak dulu aku merasa bahwa Iqbal juga menyukaimu, Ran. Dia sering mengatakan bahwa dia hanya merasa nyaman bersama dengan kita dan tidak dengan perempuan lain, ujar Alin. Aku merasa Mas Iqbal hanya merasa tertantang dengan tantangan abahku, mengingat ego dari Mas Iqbal yang tinggi. Aku hanya ingin move on, jawab Rani di sela perkataan Alin. Keesokan harinya di kediaman Arya Wiguna, Alin yang baru pulang dari rumah sakit tidur di atas ranjang di kamar lamanya. Karena pelayan sedang membersihkan kamar Arya. Arya memeluk dan menciumi ceruk leher Alin, tapi istri tercintanya itu menolak. Jangan mas, ucap Alin mendorong dada Arya hingga mundur. Kenapa? Aku bau kecut, udah lama aku gak mandi. Tidak apa-apa, aku suka baumu, kecut-kecut sedap, ujar Arya yang masih berusaha mencium istrinya. Aku mandi dulu mas, ujar Alin yang berlari memasuki kamar mandi meninggalkan Arya yang tersenyum ke arahnya. Dasar istriku, mandi tidak membawa handuk, kata Arya. Kemudian Arya bangkit dari ranjang dan berjalan ke ruang ganti. Arya membuka lemari dan mencari keberadaan handuk. Ah, ini dia yang dicari-cari, ujar Arya menarik handuk itu dari dalam lemari yang posisinya berada paling bawah. Ketika Arya menarik handuk itu, ada barang kecil bentuknya pipi terjatuh. Arya begitu emosi melihatnya. Namun Arya berusaha menenangkan diri, mengingat hubungan dengan Alin baru saja membaik. Kemudian Arya pergi ke kamar mandi dan mengetuk pintunya. Alin, ini handuknya, panggil Arya. Alin hanya membuka pintu kamar mandi itu sedikit, kemudian Arya bergegas pergi meninggalkan kamar setelah memberikan Alin handuk. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Alin memutuskan keluar dari kamar. Dia mencari Arya tapi tak kunjung ditemukan. Bi, Mas Arya kemana? Tanya Alin pada Bi Ijah, asisten rumah tangga yang sedang memasak di dapur. Bi Ijah adalah pembantu rumah tangga yang dibawa Arya saat Alin pertama kali masuk rumah sakit. Bi Ijah berasal dari rumah besar Abi Nizam dan Umi Kulsum, orang tua Arya. Tuan Arya tadi keluar nyonya, jawab asisten rumah tangga itu. Apa Bibi tahu Mas Arya keluar kemana? Tanya Alin lagi pada Bi Ijah yang sedang sibuk mengupas bawang. Maaf nyonya, saya kurang tahu, jawab Bi Ijah. Alin memutuskan menunggu Arya di ruang tamu. Sudah berjam-jam menunggu, tapi Arya belum juga pulang. Pikiran Alin mulai melayang kemana-mana, membayangkan hal yang tidak-tidak tentang Arya. Apakah Mas Arya sedang menemui wanita itu lagi? Gumam Alin. Sore hari Arya baru pulang, menenteng tas plastik kecil berwarna putih. Melihat kedatangan Arya, Alin bangkit dari tempat duduknya. Dia berdiri berhadapan dengan Arya. Mas, dari mana saja? Kok baru pulang? Dari tadi aku menunggumu. Tanya Alin dengan wajah sedikit merengut, khawatir Arya akan menemui Suci lagi. Sejak tadi rasanya Arya ingin marah, tapi melihat wajah Alin yang imut sudah menunggunya sejak tadi, kemarahan itu pun sedikit berkurang. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa mas? Arya memberikan bingkisan yang ia pegang kepada Alin. Apa ini mas? Bukalah jika penasaran dengan isinya. Kemudian Alin membuka tas plastik itu yang isinya ternyata adalah handphone keluaran terbaru. Kenapa mas membelikan aku handphone baru? HP ku yang lama mana mas? HP-mu yang lama sudah rusak, pecah, dan tak bisa dipakai. Mungkin terjatuh saat kamu pingsan waktu itu. Sini, duduklah. Arya merangkul bahu Alin dan membawanya duduk di sofa. Arya menyodorkan pil KB pada Alin. Diletakkannya pil KB itu di atas meja tepat di hadapan Alin. Alin terkejut melihat pil itu. Terlihat dari kemasan itu sepertinya Alin sudah meminumnya beberapa kali.
Tadi aku menemukan pil KB itu di dalam lemari. Ujar Arya dengan tenang, namun tatapannya tegas. Kenapa kamu meminum pil KB itu tanpa seizinku? Apa kamu tidak ingin memiliki anak dariku? Tanya Arya dengan wajah sendunya. Kenapa Mas nggak tanya pada dirimu sendiri? Masih ingat nggak gimana sikapmu waktu itu saat baru menikah? Bersambung